udah hampir dekat lah, pokoknya udah hampir dekat tangga itu, tiba-tiba tuh itu kayak apa ya, parit kayak langsung jadi aliran air gitu, jadi nggak ada tangga sama sekali. Dan di situ tuh di sampingnya itu kayak ada sosok hitam, tapi itu tuh benar-benar nggak ketahuan sosoknya apa, pokoknya sosok hitam diri. Kemungkinan besar si sosok ini tuh masih ngikutin aku. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Horor Gak Selalu Malam. Sebagaimana janji gue di episode sebelumnya, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang cerita bagaimana awal mulanya matanya istri gue tuh bisa terbuka untuk melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Kebetulan orangnya hari ini udah ada di sini ya. Coba disapa dulu tolong buat penonton kita. Halo, salam kenal ya. Jadi kita langsung mulai aja kali ya. Jadi gimana deh awal mulanya, tahun berapa tuh kejadiannya kira-kira? Lupa sih, yang jelas waktu itu kelas 2 SMK gitu deh, tahunnya lupa. Pas gue SMK tuh di acara atau di kejadian apa tuh yang menjadi triggernya? Waktu ada kegiatan LDKS dari sekolah buat latihan kepemimpinan siswa gitu, jadi kayak semacam kalau pramuka tuh camping gitu, camping di satu curug yang ada di Bogor. Oh berarti lokasi kejadian ini awal mulanya ada di sebuah curug yang ada di daerah Bogor ya? Iya. Itu awal mulanya gimana tuh ketika kumpul di sekolah gitu, terus perjalanan ke sana kayak gimana tuh, ada cerita-cerita yang horornya nggak di perjalanannya itu? Nggak ada sih, kalau dari awal biasa aja, briefing, berangkat sampai tujuan semuanya masih normal, masih biasa aja. Kan berangkat sekitar jam 8 pagi, sampai sana hampir mau zuhur sih. Habis itu istirahat, siap-siap ke tempat masing-masing, kayak tenda masing-masing. Jadi tendanya di sana udah disediain gitu, nggak ngebangun tenda sendiri gitu? Enggak, karena kita emang sewa, udah include sama tenda itu. Berarti ketika sampai di sana acara pertamanya itu cuma istirahat gitu kan? Belum ada acara rundown yang di acara intinya berarti? Belum, itu kan kita kan nginep 1 malam karena ada kejadian juga sih. Jadi udah beres-beres, udah rapi semua. Tuh sore tuh kita makan bareng sampai benar-benar ada kegiatan sih, ada beberapa kegiatan semacam perkenalan, semacam kumpul-kumpul, tukar cerita, tukar pemikiran gitu. Terus sampai maghrib tuh udah pas kejadian maghrib itu kan kita kan masing-masing, jadi tuh kan tenda kita di bawah, musola atau masjidnya itu kita tuh harus naik gitu. Nah maghrib itu kan kita dikasih waktu itu sampai jam 7, dari jam setengah 6 sampai jam 7. Jadi kita masing-masing aja, dan jam 7 itu sebenarnya nantinya tuh kita ada kumpul buat ngadain api unggun, tapi ternyata ada kejadian yang nggak disangka dan nggak diinginkan tuh waktu itu. Jadi waktu itu aku tuh punya temen selalu berempat, pokoknya selalu berempat. Geng lah ya? Iya, geng lah, berempat itu. Kita bukannya sengaja ngulur waktu maghrib, cuman kan kita ngelihat dari bawah itu suasana musola itu kan bersama, jadi rame. Nunggu agak renggang tuh, agak sepi, barulah kita naik tuh ke atas. Adalah tangga itu lumayan, kita naik. Dari situ juga semuanya masih normal-normal aja, karena kan memang bareng tuh, masih bareng berempat, duduk segala macam semuanya sampai selesai. Itu kan kita pakai mukena masing-masing, jadi aku tuh emang udah dari dulu tuh lelet lah gitu ya. Jadi sebenarnya mereka nungguin sih sampai selesai, sampai aku tuh pakai sendal. Cuman ternyata yang aku pakai awal itu salah. Jadi teman-teman aku kira itu aku udah di belakang mereka, karena kita kan urut-urutan gitu, nggak yang bareng-bareng kayak awal. Jadi temen aku itu
depan-depanan, depan ke belakang, dan mereka pikir aku tuh di belakang. Nah pas aku udah nemuin sendal aku lihat kan temen aku tuh udah lumayan jauh kan jaraknya. Berarti ini kejadiannya udah selesai sholat nih. Udah selesai, udah mau balik ke tenda Udah lagi. mau balik ke tenda, teman-teman kamu pikir kamu udah jalan duluan, tapi ternyata kamu masih nyari sendal kamu tuh. Iya, karena awalnya memang ketukar, sebenarnya bukan ukuran aku kan. Nah, terus aku ngeliat sih mereka turun tangga yang emang tadi kita naikin kan. Nah, tapi kan mereka udah turun tangga, udah selesai, pokoknya udah selesai turun tangga, aku tuh baru mau turunin. Nggak tahu kenapa, pas aku ngeliat mereka turun dari situ kan. Tapi pas aku nyampe udah hampir deket lah, pokoknya udah hampir deket tangga itu, tiba-tiba tuh itu kayak apa ya, parit, kayak langsung jadi aliran air gitu, jadi gak ada tangga sama sekali. Dan di situ tuh di sampingnya itu tuh kayak ada sosok hitam, tapi itu tuh benar-benar gak ketahuan sosoknya apa, pokoknya sosok hitam diri. Nah aku tuh langsung balik badan kaget. Terus teman-teman aku tuh di bawah sadar kalau aku tuh gak gitu mereka, sampai akhirnya tuh mereka teriakin kan, kok masih di situ kan, itu teman-teman aku tuh gitu. Terus aku balik badan lagi, nah itu tuh udah jadi tangga lagi kan, udah nggak ada apa-apa. Terus itu udah sebenarnya udah nggak tahu saat itu hilang, saat itu udah nggak sadar atau apa, tapi aku sadar sih, aku masih ingat kayak turun tangga ke teman-teman aku tuh megangin karena takut ketinggalan lagi. Tapi udah komentarnya udah yang, lu kenapa, kok dingin banget gitu, kenapa. Itu tuh udah mulai nggak bisa jawabin, kayak udah mulai gemeter, udah mulai takut. Udah nggak ini sih, kayaknya sih itu sebenarnya udah setengah kayaknya, karena abis kaget tadi kan tangga hilang sama ngeliat ada sosok itu. Nah, itu sosok hitamnya itu bentuknya kayak manusia atau gimana tuh? Itu kan gelap, jadi yang aku lihat tuh dia tuh diri sih, memang postur manusia, cuman karena gelap jadi fullnya tuh kayak full hitam aja gitu, nggak manusia, enggak. Setan juga nggak tahu beneran setan atau enggak, karena Tapi maksudnya postur tubuhnya itu seperti manusia gitu. iya sih manusia. Berarti pas kamu mau balik dari musola tempat sholat, mau nurunin tangganya itu hilang, berubah jadi kayak aliran sungai gitu ya. Nah, terus di situ ada sosoknya. Berarti itu pertama kalinya kamu ngelihat sosok gaib lah kasarnya gitu ya. Iya, Pertama kalinya. Mungkin itu juga aliran sungai itu mungkin kamu masuk ke dunianya mereka kali. Enggak sengaja melihat dunianya mereka. Mungkin. Nah, terus setelah kamu ketemu teman-teman kamu, terus acara selanjutnya apa tuh? Enggak, jadi tuh kan enggak, pokoknya itu banyak keskip gara-gara kejadian aku sih. Seharusnya itu masih banyak. Enggak, maksudnya setelah kamu ketemu teman-teman kamu itu, kamu berempat itu kemana gitu? Iya, itu ke tenda, langsung menuju tenda kan, langsung masuk tenda. Ya udah di situ tuh masuk, aku bengong, teman-teman aku nyeritain, jadi tuh di situ ada. Jadi kan kita tuh punya pembina, yang cewek itu juga kan punya, ditaruh di satu tenda sama kita tuh. Nah kakak pembina ini kan pasti bisa hal-hal gitu kayak gitu kan, karena mereka juga kan mungkin pengalaman harus dampingin di tempat-tempat kayak gitu kan. Nah ini kakak pembina cewek ini diceritain lah sama teman-teman aku yang tadi, kak ini tadi dia sempat ketinggalan sama kita, terus tiba-tiba diem, nggak tahu kenapa gitu. Nah itu terakhir kali aku inget itu, aku langsung nangis di situ kan, langsung kayak posisi sujud gitu, tutup muka, nangis kan. Nah, itu kan pertama kali aku ngerasain aku nggak bisa ngontrol badan aku, tapi aku sadar tapi di situ bukan aku yang mengontrol diri aku. Jadi kalau aku tuh bisa ingat semuanya, kayak kakak pembina itu bacain aku ayat kursi, doa-doa, tapi di situ bener-bener aku tuh nggak bisa mengendaliin diri aku, kayak aku teriak-teriak histeris gitu, terus sempat pingsan juga, sampai akhirnya pembina cowok, teman-teman cowok itu pada kumpul kan di tenda tempat aku itu kan. Nah di situ ternyata tuh aku dibilang itu pertama kali aku merasa itu yang namanya kesurupan.
Berarti di situ pertama kali kamu merasakan kesurupan ya, nggak bisa mengontrol Iya. tubuh kamu sendiri gitu ya. Tapi saat itu masih sadar gitu ya, maksudnya masih tahu apa yang terjadi gitu kan. Cuma Masih. cuma kamu nggak bisa mengontrol tubuh kamu aja gitu ya. Iya. Terus setelah itu apa yang selanjutnya terjadi? Itu karena mungkin pendapat beberapa guru dan pembina itu kan mengira bahwa tendanya pengap nih gitu kan, mungkin jadi aku dipindahin ke salah satu aula yang memang udah kita siapin buat, sebenarnya itu buat salah satu acara kita juga itu, dan itu letaknya itu ada di Curug 3. Jadi kan itu kan salah satu curug yang punya tingkatan ya. Nah itu yang aku dinaikin lah ke aula, itu ada di tingkatan yang naik ke atas, itu udah naik ke 3 tingkat gitulah. Aula besar kan, luas. Nah setelah itu aku emang udah nggak ngikutin acara, dan guru-guru justru malah fokus sama aku karena yang ada di diri aku ini nggak bisa keluar, nggak bisa benar-benar full sama diri aku itu loh. Yang di atas di semacam dirukiah sama guru agama, banyak yang udah nyoba buat ngeluarin tapi nggak bisa. Tapi ada satu kondisi yang aku ingat, itu aku pun sampai sekarang heran gitu loh. Jadi aku sempet pingsan, bangun lagi, tapi itu aku tetap gak bisa kontrol, tapi diri aku minta sholat karena entah kepribadian aku ingat aku belum sholat isya atau apa, akhirnya guru agama aku ini ngajak ngobrol lah gitu. Oh kamu mau sholat, kata guru agama. Iya saya belum sholat, tapi jawaban aku tuh datar, emang bukan aku gitu loh. Tapi itu kalau dari diri kamu, itu kamu bukan yang minta sholat itu? Enggak sih, karena kan kayak aku tuh cuma bisa denger doang gitu, tapi aku tuh nggak tahu mau ngapain karena itu tuh bukan diri aku, jadi aku nggak bisa ngontrol. Yang aku tahu cuma aku bisa dengar apa yang aku ngomong, tapi itu bukan aku yang ngomong gitu. Akhirnya setelah itu kamu sholat tuh? Akhirnya didampingin lah sama teman-teman cewek aku tadi kan, ambil wudhu dulu tuh di belakang. Nah terus aku tuh nggak mau sholat sendiri, aku maunya ada yang ngimamin, sampai guru agama aku ini kan, aku sampai bisa dengar kayak orang-orang sekitar aku, siapa yang belum sholat ini, tapi ternyata semuanya udah sholat. Tapi karena ini kan untuk kepentingan aku tuh, biar aku nggak kenapa-napa gitu ya, akhirnya guru agama aku ini ngimamin aku sholat. Jadi tuh aku ingat kalau aku tuh sholat diimamin sama guru agama aku, sampai salam kanan, salam kiri, selesai pingsan lagi kan. Aku bahkan kalau pingsan itu tuh sebenarnya aku tuh pengen banget bangun tapi nggak bisa bangun kan, karena emang kayak susah deh pokoknya, kayak orang rep-repan gitu kali ya. Sampai akhirnya aku tahu aku tuh dilihat lagi lah sama pembina yang cowok sekarang. Pembina yang cowok sadar, melek, terus ditanya, kamu tuh maunya apa sih? Tapi pas aku jawab, pas dia nanya itu, karena mungkin aku ingat dia itu ada sedikit emosi, mungkin karena kerebetan kali ya, udah lama kok ini nggak keluar gitu. Itu tuh aku tuh ngejerit semacam ngejerit. Jadi tuh saat itu tuh kan ada 2 ruangan tuh ya, awalnya tuh ada 2. Di sebelah sini tuh ada adik-adik kelas. Sebelah kanan itu, di pintu kanan itu, di ruangan kanan itu ada sekumpulan cewek-cewek yang memang acara kita tuh gagal gara-gara aku kan semuanya. Jadi siswa-siswa yang nggak bisa mengikuti acara lanjutan itu disitulah ditaruhnya di situ. Karena kalau guru-guru biarin mereka berkeliaran atau tetap di tenda, takutnya bakal tambah masalah lagi kan. Sampai aku teriak itu, mereka ngejerit tuh dari ruangan sebelah karena saking takutnya gitu kan. Karena jeritan aku kan bener-bener kenceng banget, aku tuh tahu. Sampai guru-guru tuh ngingetin, udah deh jangan ditanya dulu deh gitu kan, yang penting dia tenang gitu kan. Sampai akhirnya aku habis jerit itu ditenangin lagi tuh sama guru-guru cewek kan. Tenang, pingsan lagi. Nah pingsan itu udah pingsan yang kesekian, tapi saat bangun itu aku full. Pas habis teriak
ditenangin guru cewek, maksudnya ya udah maaf ya gitu kan. Nah itu aku pingsan pas dibaca-baca, kayak dibacain istighfar, ayat kursi dan lain-lain sama guru-guru. Itu aku bangun dan itu aku sadar itu udah aku sepenuhnya. Berarti kan kamu beberapa kali pingsan tuh. Nah, di pingsan-pingsan sebelumnya yang kamu rasain apa tuh? Apakah kamu ngerasa gelap atau kamu ngelihat tubuh kamu lagi pingsan gitu kan? Ataukah apa gitu yang kamu rasain? Enggak sih, aku cuma ngerasa aku tidur, tapi kuping aku ini berisik, itu masih denger semua omongan-omongan orang. Tapi mau bangun pun nggak bisa. Itu kayak aku kayak cuma menjemin mata, tapi kuping aku bisa dengar semua yang mereka omongin, kepanikan mereka semua. Tapi aku mau memaksa buat buka mata, buat bangun, itu nggak bisa. Kecuali memang mungkin sosok yang merasuki aku itu mau bangun gitu. Tapi ya itu untuk kesekian kalinya itu aku bisa buka mata aku sendiri dan itu full aku sadar. Berarti badan kamu seakan-akan kamu lagi pingsan gitu atau lagi tidur. Tapi sebenarnya jiwa kamu, diri kamu, di dalam diri kamu itu kamu sebenarnya sadar gitu. Iya, sadar. Nah setelah kamu sadar lagi dari pingsan yang kesekian kalinya itu kan udah kamu kembali sepenuhnya tuh. Terus apa yang terjadi tuh? Apa yang terjadi selanjutnya? Itu aku takut sih, takut karena sebelumnya kan walaupun aku kemasukan kan cuman aku sadar, aku tuh takut karena aku bener-bener gak bisa ngontrol diri aku, sampai aku manggil salah satu nama temen aku buat dampingin aku karena dia juga kan dipisahin ruangannya kan sama aku saat itu. Aku manggil sampai akhirnya teman-teman aku nyamperin, meluk aku semua, kayak aku tuh sebenarnya di situ tuh udah kayak tenang karena aku bisa ngendaliin diri aku sendiri. Cuman ada salah satu adik kelas aku ini cowok, dia emang suka ngajak bercanda aku. Nah dia tuh pokoknya aku inget dia cuma nongolin ke pintu kayak ngeliat doang gitu ya, Ngintip Kak, mungkin memastikan udah selesai nih, udah clear gitu kan ya. Cuman entah kenapa saat aku lagi ngilangin capek dari yang sebelumnya itu, entah kenapa aku tuh pingsan lagi. Aku tuh nggak bisa ngendaliin diri aku lagi, aku nggak bisa buka mata lagi kayak sebelumnya. Aku tuh udah bisa sadar full, sampai temen-temen aku masih dengar pokoknya pas aku pingsan lagi. Aku masih denger tuh teman-teman aku tuh manggilin nama aku gitu kan, guru-guru aku juga, kok gini lagi sih, ini gimana dong. Itu aku inget banget dari tadi kan kejadiannya kan dari habis sholat maghrib ya, itu tuh udah sampai hampir subuh, udah guru-guru aku udah kelihatan capek, udah kelihatan hampir frustasi tuh kan muka-mukanya, suara-suara yang aku denger tuh kan, sampai aku sadar tapi itu bukan aku, itu bukan aku. Yang si sosok yang ada di badan aku ini langsung negor si adik kelas aku yang cowok ini kan, yang itu tuh yang sebelumnya nggak mau ngomong sama sekali, itu tuh ngomong lu ngapain kesini, karena dia masuk kan, karena si adik kelas aku yang cowok ini masuk, lu ngapain kesini gitu. Nah si adik kelas aku yang cowok ini kan kayaknya emang orang yang gak takutan atau gimana, karena ya dia jawabin aja, ya emang kenapa, gue gak suka ya lu deket-deket dia, ya emang kenapa, orang gue suka sama dia kan gitu kan. Si adik kelas aku tuh ngomong gitu kan, sampai akhirnya tuh teriak lagi lah, si sosok ini di dalam badan aku tuh teriak lagi lah, sampai akhirnya si adik kelas aku ini disuruh keluar kan, karena khawatir ada apa-apa. Mungkin kan kalau cowok itu kan agak bandel lah ya, orang disuruh diam di situ, cuman mungkin mereka kemana-mana sampai akhirnya mungkin jadi tuh di Curug itu tuh kan paling bawah tuh full lesehan warung-warung gitu kan, warung kopi, ada kopi dan lain-lain lah, dan itu full lah, di situ ada beberapa lesehan. Itu salah satu warga nyaranin buat dibawa turun karena ternyata kalau tetap di atas itu sebenarnya semacam apa ya, rumahnya mereka, rumahnya mereka. Sampai akhirnya aku tuh inget banget teman-teman kelas aku yang
nolongin aku, yang gendong aku bareng-bareng gitu kan ke bawah, karena itu kan lumayan tuh harus. Lumayan curam. Iya, karena kan tangga udah gitu, itu tuh bener-bener udah jam 2 jam 3-an gitu kan. Itu aku dengar cowok-cowok itu ngomong, jangan kayak gini, ayo bangun gitu kan. Itu tuh aku masih dengar, tapi aku nggak bisa. Dan syukur alhamdulillahnya nih, sosok yang ada di badan aku nih saat digotong itu nggak berontak. Kalau berontak aku nggak tahu deh, jatuh apa gimana gitu, yang namanya turunan kan. Sampai akhirnya sampailah, udah disiapin tuh kan bantal, karena itu lesehan kan, disuruh dibaringin lah di salah satu lesehan itu. Ngobrol-ngobrol sama guru-guru itu, ngobrol kan sama si warga ini, si warga asli ini kan. Nah si warga itu tuh nanya kan, kenapa nggak dari tadi pak dibawa ke bawah. Ya pikir guru aku tuh jawabnya, ya pikiran kita cuma mau bawa anak ini ke ruangan yang lebih luas gitu, yang lebih lega dari tenda yang di bawah gitu. Nah warga itu ngasih tahu kalau sebenarnya di atas itu lebih beresiko, karena di atas itu ya lebih banyak makhluk-makhluk yang gaib-gaib gitu kan, lebih banyak hantu-hantu kayak gitu. Tapi di situ aku benar-benar nggak pingsan gitu, si sosok ini tuh benar-benar emang nggak ngapa-ngapain kalau di bawah. Benar-benar dia tuh ngontrol diri aku, tapi dia nggak ngamuk-ngamuk kayak di atas yang teriak, yang minta ini itu kan. Benar-benar diam sampai akhirnya aku ngerasain ada satu bapak-bapak, ada satu warga, karena matanya kebuka dikit, jadi kan kalau karena karena pribadi diri akunya sadar ya, jadi kan aku bisa ngeliat kalau itu tuh bapak-bapak warga situ, dia nyoba buat ngeluarin si sosok ini kan. Dia tuh pakai air gitu, dicipratin di tangannya, terus diusapin lah ke muka aku kan. Nah itu pas itu aku kayak langsung ngerasa enteng gitu. Mungkin saat itu si sosok ini keluar ya, sampai akhirnya pas diusap ketiga kalinya aku bisa buka mata gitu. Dan kalau tiap kali aku sadar itu tuh sebenarnya aku tuh kayak orang bangun tidur padahal aku nggak tidur. Nah, itu kedua kalinya aku sadar full sih, dan itu tuh temen-temen cowok cewek semua adik kelas itu ada di situ semua. Berarti ketika sosok itu pertama masuk, mungkin kalau boleh kita recap ya, dari kejadian yang setelah kamu sholat maghrib itu di masjid yang di musola, yang kamu melihat tangga itu berubah jadi aliran sungai. Di situ sosok itu udah mulai masuk. Tapi selama dari situ sampai kemudian dibawa turun ke warung bawah itu dia berontak. Sosok itu ngamuk-ngamuk atau ngapain gitu? Karena kan itu waktunya lumayan lama banget tuh kan, beberapa jam tuh. Ya ada berontaknya juga. Kalau di atas ada berontaknya, ada pingsannya. Tapi berontaknya tuh nggak yang benar-benar lama gitu, berontak. Tapi kalau nggak ada yang lepasin, dia menenang sendiri gitu. Oh berarti dipegangin banyak orang. Dipegang. Berarti akhirnya sosok itu berhasil dikeluarin oleh si bapak-bapak di warung itu ya, warga lokal lah ya, warga situ. Warga lokal situ, warga lokal. Nah setelah itu sosoknya dikeluarin sama warga tadi, kamu sudah bisa mengendalikan badan kamu secara normal gitu? Ya ini sih lebih ke ngerasain badan itu capek ya, pasti capek. Itu pertama kali aku kerasukan. Itu tuh benar-benar berasa bahwa energi diri aku tuh habis gitu, kayak capek, mau ke kamar mandi aja itu harus dipapah kan. Nah nggak lama dari keluarnya sosok itu kan azan subuh, itu udah diri aku sendiri, tapi aku nggak dibolehin lagi kan sholat di musola atas. Jadi tuh aku diimamin lagi lah sama salah satu guru aku di bawah itu.
Itu udah aku pikir udah fix bahwa Udah selesai gitu. udah selesai, udah clear gitu. Sampai itu sebenarnya kan harusnya kita masih ada beberapa kegiatan sampai api unggun tercancel, banyak kegiatan yang gagal. Tadinya itu kita mau pulang sekitar jam 10 siang, tapi karena kondisi aku yang gak memungkinkan dan guru udah khawatir sama anak-anak lah gitu ya, akhirnya guru itu dari subuh itu udah kontak ke mobil yang bakal jemput kita itu buat standby jam 6 pagi. Jadi anak-anak diinfoin bahwa jam 7, maksimal jam 7 itu udah ada di mobil kita masing-masing. Dan jam 7 itu kita udah bener-bener balik lagi ke Bekasi, ke sekolah, buat pulang ke rumah masing-masing. Sampai aku tuh sampai bener-bener nggak dilepas sendiri dari aku nyiapin barang-barang aku, teman-teman aku yang ngeberesin semuanya, sampai aku tuh nggak dibiarin duduk di belakang, duduk di kursi siswa. Jadi aku di depan didampingin sama salah satu guru aku. Berarti setelah kejadian dikeluarin di warung tadi sama warga lokal, setelah itu guru-guru memutuskan kita pulang aja deh gitu. Terus kemudian semua beres-beres segala macam, terus pulang. Berarti dari kejadian kamu dikeluarin sama warga lokal itu nggak ada kejadian gaib lagi ya? Enggak, bahkan aku tuh di situ kan kondisinya kan gelap gitu ya. Bahkan yang terang itu kan cuma warung-warung. Depan kita tuh itu kan jatuhnya hutan ya. Itu tuh aku nggak ngeliat makhluk apa mata aku tuh nggak ngeliat apa-apa lagi sih. Semenjak yang udah selesai dikeluarin, udah tinggal capek dan lemesnya doang sih. Berarti sosok yang kamu lihat itu cuma satu itu doang tadi ya? Iya, satu yang pertama itu aja. Itu tuh sosoknya kayak orang diri cuma gelap, jadi hitam semua aja. Dan itu pertama kali kamu melihat sosok gaib lah ya, kalau kita boleh bilang ya? Iya, itu pertama kali. Berarti sebenarnya udah selesai ya sampai di sini ya ceritanya ya? Kalau dari Curug, iya selesai sampai. Jadi pihak sekolah itu kan dari pertengahan perjalanan udah sekitar 10 menitan itu kan kontak ke keluarga tuh biar dijemput gitu kan. Karena tadinya mau dianterin, cuman kan karena pihak sekolah mau nyeritain kronologis aku di sana biar orang tua aku tuh bisa lebih merhatiin aku, atau mungkin di rumah dibersihin lagi atau apa. Jadi orang tua aku tuh dipanggil ke sekolah, diceritain lah kronologis selama di sana. Orang tua aku tuh kagetnya karena niatnya kan memang mengikuti kegiatan sekolah aja gitu ya, tapi pas sampai sana ternyata ada kejadian kayak itu kan orang tua aku tuh kaget. Udah sih, kalau dari Curug sampai balik ke sekolah sih sampai di situ aja. Cuman sebenarnya dari selesai itu sebenarnya ternyata nggak selesai gitu loh. Ternyata kemungkinan besar si sosok ini tuh masih ngikutin aku. Masih ngikutin kamu sampai ke rumah? Sampai ke rumah. Cuman kalau dari cerita Curug udah cukup sampai di situ aja. Mungkin itu kita akan bahas di episode selanjutnya ya. Yeah. Jadi kalau aku boleh rangkum, berarti ini kejadian saat kamu SMA ya? Iya, SMA kelas 2. Dan pada saat cerita ini kita rekam, usia kamu saat ini sekitar 31 ya, berarti udah sekitar 14 tahunan yang lalu lah ya. Iya. Okay. Jadi kamu ada kegiatan LDKS di sekolah di sebuah curug di wilayah Bogor yang curugnya bertingkat-tingkat, yang tahu lokasinya di mana coba tebak di kolom komentar aja gitu kan, kita nggak mau sebutin tempatnya. Kamu berangkat dari sekolah sampai di sana,
kamu berangkat pagi sampai di sana ba'da zuhur, terus prepare segala macam, istirahat. Ya, setelah sholat asar ada acara bebas, terus kemudian mau masuk ke acara inti di malam hari sebagaimana kegiatan LDKS pada umumnya. Ternyata setelah sholat maghrib ada kejadian kamu ketinggalan sama teman kamu, terus kamu mungkin nggak sengaja masuk ke alam gaib, terus kamu melihat sosok di situ. Nah, mungkin di situ kamu mulai kerasukan sampai hampir subuh kamu dibawa ke bawah ke warung-warung, kemudian ditolong warga lokal yang kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin untuk sementara cerita pertama kita kayak gitu aja kan ya. Kayaknya memang lumayan melelahkan sih kalau menurut aku juga. Maksudnya kesurupan dari habis maghrib sampai hampir subuh itu agak melelahkan sih, apalagi mungkin dengan kondisi fisik perempuan yang bisa dikatakan lebih lemah gitu kan, dengan posisi si makhluknya ini juga berontak-berontak, teriak-teriak segala macam. Oke, paling itu dulu. Terima kasih Mbak Puji ceritanya. Untuk kelanjutannya seperti apa kita akan bahas di episode selanjutnya. Yaudah, kita dari Horor Nggak Selalu Malam izin pamit, sampai ketemu di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.